Indonesia itu hanya jadi Indonesia kalau dia beragam. Kalau dia sudah satu warna, itu bukan Indonesia lagi. Karena menurut saya, Pak, kalau media berpolitik, dia tidak mengabdi kepada publik yang besar. Kita itu perlu ada menjadi nurani publik, bukan nurani dari para politisi. Karena pemilik modal, kalau kita bilang ini bisnis menguntungkan, kau ambil labanya, kau berhenti intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita memulai dengan Integrity Series. Episode pertama saya akan menghadirkan orang yang bisa menginspirasi kita. Orang yang membangun atau berbuat sesuatu. Dan ketika dia berbuat sesuatu itu ada makna value, integritas yang kuat di dalamnya sehingga sesuatu yang dihasilkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hal-hal yang biasa saja. Hari ini saya menghadirkan sahabat saya, CEO tribunnews.com. Dan orang ini luar biasa membawa tribunnews.com menjadi salah satu media online yang paling tinggi trafiknya di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Dahlan Dahi, CEO tribunnews.com. Tribun Network. Nanti saya jelaskan. Okay. Pak Dahlan, kita langsung saja. Bisa nggak dijelaskan kita ini? Ya. Tribunnews.com itu di atasnya apa, kemudian gimana struktur organisasinya? Oke. Saya akan jelaskan, habis itu saya akan tanya Pak Abraham. Oh, jadi, ya ini menarik nih. Aku jadi ketakutan. Masing-masing akan update. Saya jadi ketakutan karena seorang jurnalis akan bertanya kepada saya. Oke. Tribun Network. Ini bicara tentang koran. Kita masih punya 21 koran di 21 kota. Berarti bicara tentang website, itu tentang 70-an website. Bicara tentang jaringan percetakan, kita mungkin ada 10 atau 15 jaringan percetakan di seluruh Indonesia. Bicara tentang event production, Pak, kemampuan memproduksi event. Ini juga ada di hampir 40 kota. Jadi kalau kita bicara tentang Tribun Network, itu kita bicara tentang itu holdingnya, di mana salah satunya adalah website. Ya, website contribute kayak 60-70% dari total pendapatan kita gitu, dan audiens kita memang dari situ ya. Tapi overall karyawan kita sekitar 3.500-an orang. Kalau lihat kotanya, Pak, itu kalau kantornya ada di 34 provinsi, tapi saya suka lihat wartawan itu ada di berapa kota. Itu penting karena kalau saya bicara wartawan kita ada di Gayo, ada di Lok Semawe, ada di Manokwari, ada di Mamuju gitu ya. Itu kan berarti kita bicara bahwa physical presence dia ada di situ. Berarti dia kenal masalah di daerah itu. Dia kenal stakeholder di daerah itu. Nah, ini berapa jumlahnya? Ada kurang lebih 320 kota di seluruh Indonesia. Ya, itu Tribun. Nah, sekarang Tribun ini kalau letakkan dalam Kompas Gramedia, ya ini dia ada satu payung di Kompas Gramedia itu namanya KG Media. Nah, ada Tribun, ada Kompas atau istilahnya National News, di situ ada Kompas, ada kompas.com, ada Kompas TV, ada Kontan, ya, ada radio, sonora, motion dan segala macam. Itu KG Medianya. Tapi kalau secara Kompas Gramedia as a holding, ada media tapi juga ada jaringan hotel kayak Santika, dan segala macam, ada jaringan istilah kita retail, itu ada toko buku Gramedia, ada gramedia.com, ada juga jaringan printingnya. Nah, itu overall. Saya ada di situ sebagai CEO Tribun Network. Nah, jadi CEO di Tribun Network sebagai bagian dari KG Media dan juga sebagai Chief Digital Officer, yang itu berarti bertanggung jawab untuk aset-aset digitalnya Kompas Gramedia termasuk kompas.com. Kalau saya melihat Pak Dahlan ya, berarti sabar dulu Pak Abraham, sebelum Pak Abraham saya mesti tanya Pak Abraham dulu. Itu saya sudah jelaskan siapa saya ya, dan apa yang saya lakukan. Kurang lebih hari demi hari saya ke kantor kita ada di Palmera, tapi karena kantor kita ada di seluruh Indonesia, maka ini lebih banyak traveling ya, karena di berbagai kota. Pak Abraham, publik mungkin terakhir sering melihat Pak Abraham di TV, di koran, di media online 2015. Sekarang sebagai ketua KPK, sekarang kan 2023 ini Pak Abraham. 7 tahun, 6 tahun lebih
Apa aja tuh Pak Abraham lakukan? Mungkin bisa diupdate. Karena saya juga penasaran ya. Walaupun kita teman lama ini baru ketemu nih. Silakan Pak Abraham. Ya, pertama saya ingin katakan begini Pak Dahlan. Ya. Ketika saya keluar dari KPK, itu bukan berarti memenjarakan saya untuk tidak concern lagi terhadap pemberantasan korupsi. Ya. Jadi mungkin saya bisa keluar dari lembaga anti korupsi, ya, dalam hal ini penegakan hukumnya, tapi gagasan, pikiran, ide saya tentang pemberantasan korupsi itu tetap hidup. Dan gagasan, ide itu tetap saya, ibaratnya virus, saya sebarkan kemana-mana lewat kampus. Mengajar? Ya, lewat mengajar, lewat jadi narasumber biasa. Jadi saya keliling di beberapa kampus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, background saya kan advokat juga ya Pak Dahlan ya. Jadi saya tetap melihat ruang antara pengabdian di kampus dan advokat itu bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih sifatnya edukatif. Ya. Jadi menurut saya pemberantasan korupsi itu tidak bisa didekati dengan pendekatan penegakan hukum ansih semata. Oke? Tapi dia harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, ya, pendekatan semesta alam, kira-kira begitu bahasanya, agar dia bisa lebih membumi dan diterima oleh semua generasi. Dan ketika diterima oleh semua generasi, maka generasi inilah yang akan terus menggelindingkan kampanye anti korupsi. Kenapa pilihannya harus begitu, Pak? Kenapa misalnya kan kita punya lembaga-lembaga penegak hukum kayak polisi, kejaksaan, bahkan ada super body kayak KPK gitu ya. Kenapa itu saja tidak cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia? Gitu? Ya, kalau kita bicara terhadap law enforcement-nya, mungkin itu ada kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih holistik tentang pemberantasan korupsi, itu banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, ya betul yang tadi Pak Dahlan bilang, law enforcement itu menjadi sesuatu hal yang penting. Tapi ada hal-hal yang tidak kalah pentingnya dari law enforcement, itu membangun sebuah generasi yang berintegritas. Itu jauh lebih penting, Bung Dahlan. Kenapa saya katakan jauh lebih penting? Kalau kita bicara tentang law enforcement, itu kita berbicara jangka pendeknya. Ada orang korupsi, kita tangkap, bawa ke pengadilan, masukkan ke penjara. Jadi ini penindakan? Ya, penindakan yang represif. Tapi adakah jaminan ketika semua itu kita lakukan, maka rakyat kita atau generasi kita menjadi generasi yang berintegritas? Kan nggak juga. Oleh karena itu harus diintegrasikan ya, antara yang penindakan yang represif, law enforcement itu, dengan pendekatan yang sifatnya lebih holistik. Di situ ada pencegahan, edukasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Mimpi saya, Bung Dahlan, ya, selain law enforcement itu, kita harus bertanggung jawab membangun sebuah generasi. Kalau Bung Dahlan pernah ingat, ada orang suka sebut-sebut generasi emas 50 tahun dari sekarang. Apa yang Anda, kalau saya bertanya, apa yang Anda harus lakukan terhadap mempersiapkan generasi emas? Jangan-jangan Anda cuma punya konsep mempersiapkan generasi emas, tapi Anda nggak punya jalan ke sana, nggak punya roadmap. Jangan-jangan begitu. Dan saya melihat hampir seperti itu, Bung Dahlan. Waktu saya jadi ketua KPK dengan teman-teman yang lain, Pak BW, Pak Busro, Pak Pandu, dan Pak Anang, disitulah pertama kalinya KPK merancang sebuah sistem pendidikan integriti, sistem pendidikan integritas, sistem pendidikan anti korupsi. Dan pada saat itu ada beberapa kampus yang buat MOU sama KPK untuk merumuskan, menjadikan salah satu mata kuliah anti korupsi itu menjadi mata kuliah yang mata kuliah dasar umum, lintas disiplin ilmu. Pada saat itu saya termasuk yang mengajar pertama di ITB. Begitu ya. Itu salah satu menurut saya, bahwa ketika kita ingin membangun generasi emas, lantas kita tidak punya roadmap, tidak punya konsep yang jelas, maka saya khawatir generasi emas yang kita cita-citakan, dia akan datang 50 tahun akan datang. Tapi generasi emas yang kita harapkan itu tidak sebagaimana mestinya yang terjadi. Sebelum kita lanjut Pak Abraham, saya sedikit dulu, Bung Dahlan. Saya ini tertarik dengan Bung Dahlan yang luar biasa ya, luar biasa kemampuannya sehingga mencapai sesuatu yang bisa menjadi inspirasi generasi muda. Saya mau tanya,
waktu Bung Dahlan kecil ini apa yang Anda lakukan? Sehingga Anda bisa menjadi orang yang luar biasa. Kan kalau kita lihat tokoh-tokoh di dunia ada Elon Musk, Steve Jobs, itu pasti mempunyai cerita tentang masa kecilnya. Dan kalau kita lihat masa kecil mereka itu sangat berpengaruh terhadap apa yang didapatkannya, apa yang dihasilkannya. Anda ini menjadi orang yang luar biasa. Bisa nggak memberitahu kita masa kecil Pak Dahlan itu bagaimana supaya ini menjadi inspirasi? Karena ini channel yang edukatif, harus memberikan inspirasi Pak Dahlan. Paling tidak ada mimpi anak-anak kecil yang ada di desa sana. Saya mau seperti Pak Dahlan Dai. Jadi bisa nggak diceritakan tentang masa kecil Anda? Nanti saya akan tanya juga ini Pak. Pak Abraham melihat integritas itu sebagai bagian penting dari pemberantasan korupsi. Nanti saya akan tanya, dari mana Bapak menemukan ide itu? Pasti ini saya sangat meyakini bahwa ini tidak muncul seketika. Nah, sebelum Pak Abraham jawab itu, dari mana dalam perjalanan karirnya, masuk fakultas hukum, masuk aktivis, masuk advokat, masuk KPK, sampai sekarang, dari mana itu ditemukan? Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Pak Abraham. Begini Pak Abraham, saya lahir dan besar di satu kampung, kecil sekali kampung itu. Dan tidak punya TV, tidak punya radio, saya tidak punya kemewahan baca koran. Orang tua saya juga bukan orang berpendidikan, sehingga mereka juga nggak bisa punya idea tentang sekolah itu harus sekolah kayak bagaimana. Ya, tapi mungkin dari orang tua itu kita bisa belajar Pak, bahwa mereka itu punya filosofi, ya, punya filosofi hidup yang itu nggak praktikal, tapi menjadi foundation. Jadi filosofinya itu misalnya sederhana kayak begini. Hai, kalau kau sekolah, kau punya ilmu pengetahuan, mungkin kau tidak punya uang. Tapi kamu akan punya pengetahuan tentang cara mencari uang. Nah ini kan hal yang simpel Pak. Orang tidak sekolah, tapi dia bisa sampai kepada kayak gitu. Jadi intinya kalau saya kasih uang atau saya kasih ilmu pengetahuan, orang tua percaya saya kasih ilmu pengetahuan. Karena uang bisa habis, ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis. Itu yang pertama Pak. Ya, toh? Yang kedua, kita hidup dalam alam yang sungguh-sungguh susah ya, dan disitulah kita bicara juga tradisi ya. Ini saya baru dari Lombok Pak. Lombok itu kan pulau dan lautnya banyak sekali. Dikelilingi oleh laut. Lah kampung saya di Pulau Wakatobi di Wangi-Wangi itu. Oh, jadi Pak Dahlan di Wakatobi ya? Wakatobi itu nggak ada dalam peta, kecil. Ini kan sekarang top sekali nih. Satu nota ya, karena tempat wisata ya. Oke, saya mau sampaikan bahwa di pulau saya sama Pak. Dikelilingi oleh lautan, ada daratannya. Tapi culture orang beda. Kalau di Lombok, itu orang culture-nya melihat ke dalam. Jadi bertanam, bercocok tanam. Sehingga kalau kita lihat makanan yang enak kan ayam. Ayam atau telur atau daging, sate. Tapi ikan, itu susah Pak. Ikan laut ya. Padahal ini halaman rumah dia itu ya laut gitu ya. Di tempat saya terbalik. Jadi tempat saya apa-apa itu ikan. Ya, ikan orang keterampilan memanah, memburu ikan, tuna atau mancing gitu, itu keterampilan yang umum. Tapi Pak, bahkan lombok, cabai itu harus diimpor dari luar. Menjadi makanan mewah ya? Makanan mewah, karena itu barang itu nggak ada. Telur itu ya dimakan pada saat lebaran aja, kan gitu. Atau ayam itu ya dimakan saat lebaran. Padahal kan sama. Jadi masing-masing daerah itu punya tradisi yang berbeda-beda. Nah, karena setting daerahnya saya seperti itu adalah bahwa praktis orang cuma cari makan hari ini untuk dimakan hari ini. Jadi nggak ada buat tabungan. Maka menurut saya pemikiran bahwa ilmu pengetahuan itu sesuatu yang hebat itu mewah banget. Iya kan? Karena ketika orang cuma bergelut tentang bagaimana makan hari ini, sekarang ada orang berpikir tentang bagaimana dengan ilmu pengetahuan kita bisa hidup lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kompetisi Pak. Jadi mungkin kita bisa lihat semua kebudayaannya. Kebetulan kalau yang saya pelajari dari kebudayaan kita yang jauh itu ya, di kampung itu, yang saya baca, satu, semangat untuk survive. Kalau kau tidak cari makan hari ini, kau bisa mati. Jadi kau harus cari makan, survive. Dan semangat untuk survive ini juga menjelaskan kenapa orang beremigrasi, merantau untuk survive. Tapi ternyata ada yang lain Pak, untuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak sekedar hidup, tapi hidup lebih baik. Nah,
Semangat untuk hidup lebih baik inilah yang mendorong saya punya ide ketika setelah selesai SMA, saya mesti sekolah di Makassar. Setidak-tidaknya Makassar. Bukan Bau-Bau, bukan Kendari. Kenapa? Agak aneh karena saya tidak punya gambaran tentang Makassar itu seperti apa. Saya nggak punya gambaran, nggak pernah ke sana. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Tapi saya tahu bahwa saya punya keyakinan bahwa pendidikannya pasti lebih baik daripada di Kendari. Dan kemudian hari ini setelah sekian puluh tahun saya kemudian belajar, Pak. Semua orang hebat di Indonesia itu bisa dirunut. Ya. Satu. Di kampung dia itu ada kerajaan atau enggak? Ya. Jadi dulu waktu kita bikin Tribun Timur, kita bikin studi, Pak. Anggota DPRD Sulawesi Selatan 75 orang. Tapi ada mestinya mewakili 24 kabupaten kota. Tapi faktanya adalah 60-70% itu Bone. Oke. Iya kan? Itu begitu risetnya dulu ya? Karena ilmu pengetahuan itu diwariskan lewat kerajaan. Nggak ada kampus, nggak ada sekolah yang bagus. Kerajaan berinteraksi dengan kerajaan luar. Dan ilmu pengetahuan mengalir lewat sini. Kan gitu. Ya. Itu juga saya rasa menjelaskan kenapa Jawa, kenapa Sriwijaya, kenapa... Karena dia ada kerajaan ya? Kerajaan. Karena itu menjadi kampus, Pak. Jadi kenapa misalnya peradaban di Jawa jauh lebih maju terlebih dahulu daripada wilayah-wilayah? Karena dia ada kerajaan. Karena ada kerajaan. Karena kerajaan itu tempat berinteraksi dengan budaya luar dan ilmu pengetahuan masuk lewat situ. Tentang makna hidup, tentang mengelola hidup, bahkan lebih rumit, mengelola kekuasaan. Itu ada di kerajaan. Nah, kampung saya nggak punya kerajaan. Jadi dari mana dia bisa belajar, Pak? Kecuali sekedar hidup. Gitu. Oke? Makanya ketika saya masuk ke Makassar, saya menemukan ini. Ini luar biasa, Pak. Ini luar biasa karena orang berbicara dengan tata krama. Orang berbicara dengan etika. Ya, dan orang punya ide tentang kekuasaan. Di tempat saya waktu itu saya nggak punya ide tentang ini. Jadi ide kekuasaan itu idenya ada di kerajaan ya, dan pingin survive itu adanya di situ. Itu lembaga pertama, Pak, yang saya paham. Kedua, kalau nggak ada kerajaan terus apa? Pesantren atau lembaga pastoral. Jadi kalau kita datang ke Flores itu, Pak. Orang-orang Flores itu jago filsafat dan banyak orang sukses di sana. Karena ada lembaga seminari. Karena ada seminari. Ya, sekolah filsafat yang salah satu sekolah filsafat terbaik di Indonesia itu ada di Flores. Iya. Sekolah pendidikan suster yang terbaik, salah satu yang terbaik itu adanya di Manggarai. Dan susternya itu datang dari Roma, pakai bahasa Italia, pakai bahasa Inggris. Dan itu nggak ada di Jakarta barang itu. Ya, oke. Atau kita pergi ke Jawa Timur, liatin pesantren dari situ. Coba lihat dengan dua hal ini aja, lihat aja tokoh-tokoh di Indonesia, mau pengusaha, mau pengacara, semua coba cek dulu. Karena itu pasti dari situ, Pak. Karena biasanya dengan lembaga pendidikan yang bagus, pastoral yang bagus, pesantren yang bagus, kerajaan yang bagus, muncul pula universitas yang bagus. Kan itu bukan kebetulan kan bahwa kerajaan Goa, kerajaan Bugis ada Universitas Hasanuddin di Surabaya, di Jogja kan. Itu sumber ilmu pengetahuan. Dan saya merasa bahwa orang-orang yang hidup lahir dalam lingkungan seperti ini dia beruntung, Pak, karena dia satu tingkat lebih maju daripada kita gitu. Sebenarnya Eropa pun kita bisa jelaskan kayak gitu. Itu kenapa Amerika, Pak, walaupun dia hidup dalam satu benua Amerika seperti saat ini, menurut saya dia itu tetap kota migran, negara migran. Karena ya lihatin siapa yang bikin Google, dari mana asalnya. Ya kan? Bahkan hari ini orang India itu ya, jadi CEO gitu kan. Atau mungkin kayak misalnya saya cerita tentang Elon Musk tadi. Dia orang Kanada Amerika, pergi ke Afrika Selatan, besar di Pretoria, habis itu balik ke Amerika lagi gitu. Atau Steve Jobs yang menemukan Apple, itu kan dia keturunan Suriah. Ya. Dari mana Steve Jobs punya tradisi yang begitu kuat? Itu kan pasti kan tradisi Timur Tengah yang kuat gitu. Tradisi yang di wilayah itu ada kerajaan ya? Ada kerajaannya juga. Ya kalau sekarang saya nonton bagaimana Raja Mehmet itu ya, membangun Istanbul dan berekspansi ke seluruh Eropa. Dan saya bisa mengerti sekarang ya kalau kita lihat konflik Rusia Ukraina hari ini di mana Turki memegang peranan yang begitu signifikan ya. Itu nggak nongol tiba-tiba. Itu abad 15, abad 13 mereka udah jadi kerajaan besar dan menjadi epicentrum Eropa pada saat itu. Itu nggak kebetulan. Gitu loh.
Malah kalau kita lihatin, misalnya kayak Saudi Arabia ya, kecuali ada Nabi di situ, di Makkah dan Madinah. Tapi sekarang kerajaannya nggak pernah menjadi bagian yang sekuat Ottoman gitu. Beda dengan Ottoman yang iya, memang sangat beda dengan Ottoman. Itu gampang kan menjelaskannya gitu loh. Nah, oke, saya lanjut. Jadi belajar dari situ, perlu untuk survive. Tapi survive itu cuma perlu makan saja dan minum. Tapi menurut saya setiap kebudayaan itu perlu menemukan kompetisi. Dan kompetisi berarti menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ini penting. Jadi kompetisi adalah menjadi versi terbaik. Karena hanya kompetisi yang bisa memacu kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini saya jelaskan soal ini, Pak. Okay. Ya. Apa maksudnya? Waktu Argentina melawan Prancis di Piala Dunia di Qatar, itu versi terbaiknya Messi. Apa artinya? Belum tentu Messi bertanding dia akan mencapai level itu lagi. Belum tentu. Itulah versi terbaik. Dan kalau kita lihat overall sebagai tim, itu versi terbaik mereka. Kompetisi itu 2 kali 45 menit. Yeah. Habis itu 2 kali 15 menit. Bung, ini membutuhkan konsentrasi. Dan tidak semua orang punya kemampuan dengan konsentrasi seperti itu. Kesalahan sedikit bisa fatal. Ya. Itu kompetisi. Itu enaknya kompetisi, memaksa orang untuk be the best part of themselves. Wah itu. Nah gimana kita mendorong semua orang menjadi kamu jadi orang terbaik, versi terbaik daripada dirimu sendiri. Harus lewat kompetisi. Harus lewat kompetisi. Tapi kompetisi itu menurut saya dia kayak stimulus dari eksternal. Tunggu dulu Pak Dahlan. Kalau lewat kompetisi ini kan kita bicara tentang integritas. Ya. Kompetisi yang fair kan, bukan yang unfair kan? Integrity, oke. Bukankah kadang-kadang kompetisi itu ada kompetisi yang menurut saya unfair. Orang yang bisa muncul menjadi yang terbaik dalam versi ini karena ada kekuatan-kekuatan di luar kompetisi itu yang mempengaruhi dia sehingga dia bisa muncul menjadi versi terbaik dalam hidup. Saya bisa salah nih Pak. Ini bagian terbaik dari kita sebagai manusia Pak. Oke. Ya, kenapa saya bilang? Karena gini, kita dilahirkan ke muka bumi ini dengan satu mungkin sudah ada part di dalam diri kita yang dikasih oleh Tuhan untuk apa namanya berkelompok, bukan saling memusnahkan. Kan ini bagus Pak, kalau lihat ikan lele, dia itu kan saling memusnahkan. Jadi di dalam dirinya itu udah ada kayak begitu. Coba bayangkan kalau manusia itu dilahirkan kayak ikan lele. Bahaya Pak, bisa saling memusnahkan. Betul kan? Nah kalau kita kan menyadari bahwa enggak, kita tidak saling memusnahkan. Maka kita, generasi manusia masih ada sampai hari ini. Coba kalau diinstal Tuhan itu di dalam diri kita bahwa ini kamu saling bahaya Pak. Oke, jadi tidak saling memusnahkan. Kenapa? Karena ada satu belief. Ya, bahwa kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kan itu penting sekali. Ya, itu bukan cuma soal spiritual, soal agama, tapi juga kenyataan sosialnya seperti itu. Kita menyadari bahwa kita nggak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana meletakkan nilai ini sebagai bagian dari integritas? Ya, integritas, value, belief. Ya, Pak Abraham, ada agama. Ya, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi agama itu ada surga dan nerakanya. Tapi menurut saya ada banyak hal yang mendrive diri kita. Dan itu bukan agama. Itu belief. Belief ya. Tidak ada surga dan nerakanya. Dan tidak ada kitab sucinya. Nah kalau kamu meletakkan di dalam dirimu bahwa kamu percaya bahwa menjadi pemenang dalam kompetisi yang fair sebagai hal yang baik, maka itu mengendalikan seluruh tingkah laku kita. Nah, menurut saya belief untuk menang dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari makhluk sosial ini penting karena ini menurut saya foundation dari integritas itu. Ya. Agak berat itu topiknya. Enggak, menarik. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ada makna integritas yang dilontarkan dari seorang jurnalis tulen. Kenapa saya katakan Anda jurnalis tulen? Karena Anda memulai karir dari bawah, ya padahalnya dari bawah dan sampai pada posisi yang luar biasa, CEO. Ini kan luar biasa menurut saya, bisa menginspirasi para penonton Abraham Samad Speak Up. Pak Dahlan,
Apa mimpi Anda ketika itu sebenarnya? Oh, oke. Ini menarik. Apakah saya bercita-cita jadi CEO? Pak, itu kampung kecil. CEO itu apa kan kita nggak ngerti. Jangankan CEO Pak Abraham. Jangankan CEO Pak Abraham. Bahkan apa itu Makassar kan saya tidak tahu. Belum ada bayangan. Nggak ada bayangan sama sekali. Apalagi Jakarta. Apalagi Jakarta. Suatu waktu ini jadi menurut saya menjadi milestone dan ini menjadi sesuatu yang dihadapi semua orang. Setelah tamat SMA itu mau milih jurusan apa Pak? Saya bertanya ke orang tua, bagaimana mereka tahu? Mereka nggak kuliah. It's okay. Jadi saya melihat itu daftar, ini bisa masuk ini. Saya A3 Pak. Jadi saya bukan jurusan fisika atau jurusan biologi seperti kebanyakan orang pintar. Ya, karena saya kelas 1 nakal, jadi kelas 2-nya pindah ke A3. Oh sama kita ya, nih Pak. Saya juga A3. A3 ya. Ya sosial. Jabat tangan kita ya. So, saya A3 waktu itu zaman sekolah saya A3 lagi. Jadi nggak ada lagi paling buruk daripada itu. Tapi menurut saya ini bagus sekali saya diletakkan di sekolah itu karena kemudian kesadaran saya tersinggung. Wow. Sensitivitasnya saya dihinakan. Kelas 2 A3 dan 3. Tidak ada lagi lebih baik dari situ. Jadi ketika suatu waktu guru datang, "Oh, kalian kelas A3. Oke. Ini paling malas, paling bodoh, paling nakal." Wow. Saya tersinggung, Pak. Sehingga ketika dosennya gurunya itu suatu waktu mengajar sambil angkat kaki di meja merendahkan kita semua, kemudian dia bilang, "Hei, siapa yang bisa mengajar seperti saya?" Dan saya angkat tangan. Saya maju dan saya jelaskan semua yang dia jelaskan dengan lebih baik. Baru itu guru. Karena saya tidak mau dia menghina kita. Tapi saya bagus Pak. Jadi semangat untuk be the best part of ourselves itu kadang-kadang penting ditekan dengan cara ini Pak. Dan itu mengubah banyak hal. Karena kemudian saya menjadi juara satu SMA. Gitu loh. Dari situ tuh. Jadi kayaknya perlu kadang-kadang kita hinain orang gitu ya. Di-trigger ya. Tekan, ya, di-push supaya dia menyadari dia punya potensi dalam dirinya. Dan potensinya itu bisa keluar ketika dia mengalami tekanan. Yes, kalau nggak ada tekanan itu mungkin kamu hanya loncat 1/2 meter. Tapi dengan tekanan kau bisa loncat 3 meter. Nah, ini menarik ini. Itu be the best part of ourselves ya. Oke. Cita-cita jadi CEO. Bagaimana mungkin? Saya nggak punya idea tentang apa itu CEO. Cita-cita jadi masuk Unhas, saya nggak punya idea. Tapi saya memenuhi persyaratan. Maka saya mendaftar Pak Abraham. Saya lihat kau daftar jurusan. Saya nggak ada yang saya mengerti dan saya nggak ada Google seperti hari ini kita bisa search. Saya cuma lihat. Ada dua yang menarik Pak. Satu politik, satu manajemen. Kalau ada bisnis saya akan pilih bisnis. Kalau orang tua saya dagang, businessman, entrepreneur ya. Berarti jiwa entrepreneur itu datang dari orang tua. Orang tua saya pedagang. Ya, orang tua saya, bapak saya penyelundup. Karena begini, tadi saya berpikir begini Pak Dahlan. Ini kan jarang nih dari seorang yang jurnalis tulen itu bisa mencapai posisi CEO. Itu kan jarang di perusahaan media ya. Kadang-kadang CEO itu datang dari orang-orang entrepreneur. Kan begitu ya. Makanya tadi saya berpikir ini Pak Dahlan ini kan sesuatu yang unik. Ternyata Anda memang dari dulu punya jiwa entrepreneur yang diturunkan oleh Bapak ya? Bapak saya pelaut. Jadi di sini saya jelasin. Ini karakter yang menurut saya. Bapak saya punya 2 kapal. Dan dia membawa kapal ini ke Singapura Pak. 15 hari mengarungi lautan. Di 15 hari di Singapura, 15 hari balik lagi. Jadi sekitar 45 hari untuk balik. Ini karakter orang Sulawesi ya, pelaut. Bugis Tulen. Makassar. Ya, Sulawesi Pak. Sekali layar terkembang, pantang bedu surut ke pantai. Apa artinya itu Pak? Dia tahu di sana ada resiko. Yang dia harus lakukan adalah mengelola resiko itu dan memenanginya. Itu Pak. Jadi kita harus tahu bahwa itu ada resiko, kita kelola. Dan menurut saya boleh salah. Saya termasuk orang yang bisa mengidentifikasi risiko itu, mengelolanya, dan memenangkannya. Itu penting Pak, karena tidak ada orang sukses dengan menghindari risiko. Kalau kau menghindari risiko, ya jalanmu datar aja. Mungkin kau akan loncat 1,5 meter, 1 meter gitu ya. Tapi kalau kau mau ngambil risiko, kau loncatlah 2 meter. Dan kau akan lihat dunia yang berbeda dari ketinggian 2 meter. Dibanding ketinggian 1 meter. So,
menang, menjadi bagian terbaik dari diri sendiri, mungkin itu bisa menjelaskan untuk bilang begini Pak Abraham, kita bisa jadi apapun. Jadi mungkin kita tidak perlu mendefine saya akan jadi ketua KPK gitu. Saya rasa Pak Abraham, sekarang saya tanya Pak Abraham, waktu di UNHAS, ini sudah di UNHAS ini, ya. Jangan saya ambil dari masa kecil, dari waktu di UNHAS, waktu jadi aktivis, pernah nggak mendefine bahwa saya akan jadi ketua KPK? Waktu itu KPK belum ada. Iya kan? Iya kan? Dari mana Pak Abraham menemukan ide menjadi ketua KPK? Mungkin Pak Abraham bisa sharing juga itu. Ya? Jawab dulu itu tadi Pak Dahlan, baru sebentar saja. Ini jadi masa kecil begitu ya? Tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika Pak Dahlan itu ada pada posisi puncak CEO ya? Yang saya tertanam di dalam diri saya adalah harus menjadi yang terbaik. Terbaik? Yes. Even itu dia lewat jalur sebagai jurnalis? Oke. Ini mungkin menjadi pertanyaan tentang untuk menjadi terbaik, caranya gimana? Pak, kita alam berpikir waktu kita di kampus, Orde Baru, waktu itu. Ya. Dan saya datang ke UNHAS itu seperti orang yang di tengah samudera, nggak ada yang guide. Jadi apa yang terjadi? Datang Gus Dur, saya bilang, oh orang ini keren banget. Ulama, pintar gitu. Datang Amin Rais. Wah, orang ini keren banget. Sekolahnya di Amerika gitu lah ya. Iya, datang MH Ainun Najib. Loh, ini keren lagi. Ini gondrong. Tapi kok hebat banget ini orang gitu. Itu zaman kita, Pak. Waktu kita datang Nurcholish Madjid. Datang Nurcholish Madjid. Ya kita culik ya. Wah, kita suruh bicara gitu. Datang Sri Bintang Pamungkas, masih ingat nggak, Pak? Wah, ini hebat sekali, dia insinyur. Tapi bicara politiknya keren banget gitu loh. Jadi semua orang itu terlihat kok bagus sekali. Dan saya pingin jadi bagus. Iya kan? Tapi kemudian jadi bingung Pak. Ini jadi dosen? Atau masuk pesantren supaya bisa seperti Gus Dur? Atau kuliah di Amerika supaya bisa seperti Amin Rais? Karena idola kita semua waktu itu. Pak, dalam perjalanannya, ya, saya kemudian menemukan satu rumus. Jadilah dirimu sendiri. Itu penting sekali, Pak. Jadilah dirimu sendiri. Jadi waktu saya dulu kecil, orang tua saya itu selalu bilang gini, hei, hati-hati, kenali dirimu, jangan sampai kau tersesat di jalan yang terang benderang. Wow, saya nggak ngerti. Tapi kemudian seiring waktu saya jadi ngerti. Tunggu dulu. Berarti saya bisa menangkap orang tua Pak Dahlan ini sangat filosofis ya? Karena dia sudah bisa bahasanya begitu. Itu bahasa sehari-hari. Iya. Saya nggak tahu dia belajar dari mana, itu mungkin alam ya, pergaulan dan interaksi, tapi itu Pak, saya masih kecil. Hei, jadi misalnya kita udah nakal gini gitu. Hei, kenali dirimu, jangan kau tersesat di jalan yang terang benderang. Wow, saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Setahu saya, pokoknya kalau dia marah mesti dia bilang kayak gitu. Tapi lama-lama saya menyadari Pak, Bung, kalau kita tidak mengenali diri kita, bahkan kita tidak, saya contohkan kayak gini, wartawan itu. Kalau kau tidak tahu tentang siapa dirimu, yaitu mencari informasi yang bagus. Bahkan ketika informasi yang bagus itu datang, kamu nggak tahu loh bahwa informasi itu bagus. Wartawan ya? Ya, karena itu butuh latihan batin kan. Itu mungkin disebut soft skill. Soft skill. Itu insting. Itu kita nggak bisa install pakai perangkat komputer. Itu insting. Dan ketika berita itu bagus dan kau tidak tahu, buat saya itu sama. Kau tidak tahu siapa dirimu dan kau tidak, sehingga kau tersesat di jalannya terang benderang. Nah, kembali ke poin tadi Pak. Jadi ketika muncul pilihan begitu banyak, akhirnya wow, kenali dirimu. Maka saya mencoba menemukan diri saya. Metodenya gimana? Waktu saya SMA, semua aturan mesti saya langgar. Jadi rambut pendek, saya rambut panjang. Gondrong ya? Gondrong. Oh ya. Tapi ketika di kampus suruh bebas rambut, saya jadi rambut pendek Pak, gitu kan? Jadi berarti apa substansinya itu? Substansinya pemberontakan. Oke, ya tidak mau diatur. Oke. Sekarang saya bertanya Pak, kira-kira pekerjaan apa ya yang orang itu nggak atur-atur? Yang nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur-atur. Oke. Saya menemukan itu pada 3 pekerjaan. Ya, apa itu? Dosen.
Ya, ingat nggak waktu zaman kita itu dosen datang ke kampus pakai sandal jepit, betul. Pak SM Nur dengan rambut gondrong, bajunya di luar, ingat nggak? Pak Alwi Rahman. Pak Alwi Rahman. Ya, saya bilang ini orang hebat banget ya. Dia pintar tapi dia bajunya terserah dia deh. Nyeleneh. Nyeleneh. Itu figur. Udah mulai muncul idea. Yang kedua Pak, seniman. Mereka menulis dengan bagus sekali, kalimat dengan power yang begitu kuat, tapi bisa pakai sarungan gitu loh. Ya, MH itu kan termasuk dalam kategori ini. Betul kan ya? Oh, saya pikir seniman budayawan ya. Ini keren ini. 3 Pak wartawan. Jajan dulu. 1 dosen, 1 seniman budayawan, 3 wartawan. Dan Anda memilih wartawan? Saya memilih wartawan. Kenapa? Saya nggak bisa bikin puisi. Jadi waktu saya kuliah, waktu saya di kampus, guru bahasa saya nggak cukup bagus sehingga saya nggak ngerti. Mungkin kalau saya sekolahnya di Padang, di mana itu syair begitu kuat di sana, mungkin saya bisa jadi kayak gitu. Tapi karena saya sekolah di kampung di mana terbatas, ya saya jiwa seni saya nggak ada. Nyanyi susah saya. Ya oke, ini bukan diri saya. Jadi saya coret. Oke, seniman nggak bisa. Ya kan? Dosen mungkin Pak. Jadi semester 1 saya IP mungkin hampir 4, terus melamar untuk beasiswa di Australia, udah lolos Pak, tapi diberitahu, kau tunggu lagi 1 semester. Tapi 1 semester udah ketemu aktivis, hancur semua beasiswa. It's okay. Hanyut dalam dunia aktivis. Sudah, saya nggak bisa. Maka pekerjaan paling mungkin adalah jadi wartawan. Itu Pak. Lalu saya menemukan, wow, ini gua banget nih. Oke, waktu Anda sudah terjun di dunia jurnalis, ya, jadi wartawan, Anda terus saya menemukan ini gua banget. Ini gua banget. Ya. Karena saya menemukan bahwa itu gua banget, maka saya merasa saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya. Dan itu Anda buktikan. Dan saya buktikan. Itu 90, ini sekarang 2023. Berarti sudah berapa puluh tahun. Dan saya tetap menikmati pekerjaan itu sampai hari ini. Iya. Kenapa tadi saya memaknai bahwa Anda itu seorang jurnalis tulen? Karena saya lihat begini, Pak Dahlan. Ada teman-teman, biasa kalau umurnya sudah mulai 50, dia udah mulai meninggalkan tuh profesinya sebagai jurnalis. Saya perhatikan. Tapi Anda ini betul-betul konsisten, tetap di situ. Itu yang menurut saya yang luar biasa. Saya memahami ini simpel aja, Pak. Fungsi wartawan itu kan 4. Jadi pekerjaan wartawan apa? Apa bedanya dari dokter? Dokter itu mendiagnosa dan ngasih resep obat. Ini 2 skill dari dokter. Pekerjaan wartawan apa? Mencari, menulis, melaporkan. Jadi 3 Pak. Jadi kalau kita lihatin begitu Pak, pekerjaan ini simpel aja. Kayak nggak ada pahalanya lah gitu. Tapi ada fungsinya Pak. Mendidik, memberitahu. Jadi orang nggak tahu menjadi tahu. Memberi informasi ya? Memberi informasi, menghibur. Nah, orang yang susah dia baca terhibur gitu. Tapi ada yang paling penting, kontrol sosial. Jadi kalau saya bilang 3 fungsi pertama itu personal life, fungsi yang terakhir itu public. Yang kontrol sosial ya? Kontrol sosial Pak. Jadi betapa besar power yang diberikan oleh masyarakat kepada wartawan untuk memperbaiki masyarakat dengan cara melakukan kontrol sosial. Ini saya selalu ingatkan teman-teman saya, mungkin kamu bodoh, tapi dengan fungsi ini kita itu harus bisa menggunakan profesi ini untuk memperbaiki masyarakat. Bung Dahlan, kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini itu kan perusahaan-perusahaan media ya, itu banyak dikuasai oleh para orang yang boleh dikatakan konglomerat, ya konglomerat. Konglomerat punya perusahaan-perusahaan lain di luar perusahaan-perusahaan media. Ya. Apakah dengan penguasaan para konglomerat ini terhadap perusahaan-perusahaan media itu akan mempengaruhi idealisme jurnalisme? Saya dapat poinnya. Menurut saya media itu harus melewati tantangan-tantangan ini. Jadi kayak anggap aja ini rintangan Pak. Rintangan. Kayak kita jalan ini ada rintangan, jalan ada rintangan. Dan menurut saya ini salah satu the big obstacle di dalam
industri ini. Ini kita bicara industri karena ada aspek bisnisnya. Media itu kan industri. Ya, dia industri. Tapi disitulah uniknya, Pak. Inilah bedanya dari pabrik sendal atau pabrik sepatu. Gitu. Ini media, Pak. Gini, kalau media itu tidak kuat secara bisnis, dia akan tidak bisa menjalankan fungsinya yang secara tadi optimal. Apa artinya itu? Artinya kan bagaimana kita menjalankan fungsi kita dengan optimal, tapi memperbaiki bisnis kita dulu. Bagaimana mungkin wartawan bisa netral, Pak? Bisa bekerja dengan baik kalau dia tidak digaji? Nggak mungkin. Udahlah, keimanan itu kan naik turun. Kadang kita sangat beriman, kadang kita kurang beriman. Fluktuatif ya? Fluktuatif. Seperti antara dolar dan rupiah. Iya, kalau orang pergi, kalau lagi sakit di rumah sakit, Tuhan seperti dekat sekali. Tapi kalau kau lagi dengar musik, mungkin Tuhan kayak terasa jauh, kecuali musiknya spiritual. Jadi fluktuatif. Dan orang itu ada batasnya, Pak. Kalau wartawan ya, itu bujangan, mungkin kadar militansinya akan sangat kuat. Kadar militansi atau kadar integritasnya dia bisa jaga. Oke. Kalau dia bujangan ya? Iya. Sekarang dia berkeluarga, dia punya anak. Dia mungkin akan kuat secara pribadi, tapi gimana dengan tekanan keluarganya? Saya rasa Pak Abraham juga menghadapi hal yang sama. Iya, benar. Bagaimana Pak Abraham lebih memilih tersangka yang nggak punya duit dengan risiko politik yang besar daripada tersangka yang punya duit dengan risiko politik nol. Itu kan soal pilihan, Pak. Dan wartawan memilih ini. Iya kan? Tapi kan saya tahu Pak Abraham kan bisa cerita. Ketika Pak Abraham memilih menjadi pengacara pelaku bom, iya. Pak Abraham mungkin menyenangi secara pribadi. Tapi kan keluarga gimana? Anak-anak gimana? Itu sama dengan wartawan, Pak. Menghadapi situasi kayak gitu juga. Jadi saya pingin media itu kuat secara bisnis. Secara bisnis ya? Secara bisnis dia harus kuat ya? Harus kuat. Ya kuat itu sesimpel pendapatannya lebih besar daripada biayanya. Dan dia profit. Supaya dia bisa gaji wartawannya. Dan dia harus tumbuh supaya dia juga bisa mengikuti jejak pertumbuhan kebutuhan wartawan. Karena setelah hampir mungkin 30 tahun saya di media, ini kesimpulannya. Saya tidak percaya bahwa media bisa menjalankan fungsinya dengan baik kalau dia tidak sehat secara bisnis. Itu penting. Jadi tidak akan mungkin ya kalau dia tidak sehat secara bisnis. Nggak akan mungkin. Bagaimana kita bisa berkata tidak kalau secara bisnis kita nggak kuat? Saya kasih contoh. Waktu kita di Makassar, Pak, saya bikin berita di Tribun Timur. Ya, gubernur waktu itu kan marah dan bilang, saya hentikan langgananmu. Ya kan? Saya mau beritanya kayak gini. Saya bilang, hentikan aja, gak apa-apa. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena saya tahu kantor gubernur langganan 150 eksemplar. Sementara total oplak kita 30.000. Saya bilang, kau minoritas sahammu. Kamu nggak boleh mendikte kita. Dan enaknya waktu itu kan pelanggan pemerintah kita kecil, pelanggan masa pembaca rumah tangganya kan banyak. Ini kan satu-satu. Kalau kantor pemerintah 1.000. Satu gubernur marah kan dia bisa hentikan semua, Pak. Tapi rumah tangga enggak, otonom. Jadi kalau menurut saya kalau kita waktu itu dengan langganan pemerintah, dengan langganan pemerintah yang minoritas, langganan rumah tangganya mayoritas, wah, Bung Abraham bisa saksikan bagaimana Tribun bisa independen, Pak. Dari berbagai macam tekanan. Dan saya menyaksikan tekanan itu. Pemilik modal. Karena ini situasinya. Jadi media tetap bisa idealismenya tetap dijaga, integritasnya tetap dijaga. Jadi ada ruang-ruang yang dia bisa buat, itu dia tidak tertekan sekalipun dengan pemilik modal ya. Karena pemilik modal, kalau kita bilang ini bisnis menguntungkan, kau ambil labanya, kau berhenti intervensi. Tapi kalau sekarang orang kasih duit ke Anda, tapi Anda rugi, kan pasti dia intervensi. Jadi itu simple, Pak. Jadi teori itu yang Anda pakai ketika Anda membesarkan apa nih tadi Tribun? Ya, Tribun Network. Yes. Itu penting. Karena gini. Gimana menjalankan kegiatan jurnalistik? Mencari, mendistribusikan informasi. Supaya memenuhi fungsi publiknya tadi.
menjadi pilar keempat demokrasi. Ada beberapa model, Pak. Advertising. Jadi dapat duit dari advertising. Subscription, orang beli korannya berlangganan dapat margin. Oke. Ya, di digital ini nggak bisa. Saat ini, kalau di koran kan masih bisa. Kalau di digital ini nggak ada success story lah. Ada beberapa media melakukan ini, tapi kalau digital itu memburu overview-nya ya. Pada akhirnya kan karena advertising kan berapa banyak orang lihat dan segala macam, pasti matriksnya udah pasti kayak begitu. Ini sisi buruknya ini karena sisinya advertising kan. Tapi sekarang saya tanya, Bung, kalau koran itu, media itu tidak bisa hidup dari advertising, dia masih punya opportunity yang lain. Kita punya percetakan misalnya, atau kita punya kemampuan memproduksi event misalnya. Tapi Bung, ini nggak pernah menjadi core pendapatannya bisnis media. Core pendapatan bisnis media tetap advertising. It's okay? Nah, tapi kelemahan dari advertising kan hari ini adalah itu. Berapa page view, berapa dikasih kan? Itu kelemahannya hari ini. Tapi memang ini pilihannya tidak selalu sempurna. Sekarang Bung Abraham, kalau secara advertising tidak bisa, dari mana pendanaannya? Negara. Antara punya model, RRI punya model, TVRI punya model. Mau pakai itu? Ya kan? Atau mau pakai apa? Mau pakai model ada, bantu kami untuk mengembangkan jurnalisme yang bagus. Ini bagus sih idenya. Tapi eksekusi sih nggak pernah sukses, Pak. Berarti kan tinggal dua. Kamu pakai advertising atau kamu pakai pemerintah. Bung, kalau ini Tribun dibiayai pemerintah, saya bilang no, saya nggak di sini. Bahkan di Tribun itu kalau dia dijadikan alat untuk tujuan politik daripada pemilik, saya bilang no, saya tidak di sini. Iya, karena kan begini, Bung Dahlan, banyak sekarang perusahaan-perusahaan media itu dikuasai, saham terbesarnya itu dikuasai oleh politisi, para politisi. Ini saya tidak akan bermaksud menyinggung orang, tapi menurut saya ini values. Values ya. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk. Ya, kebetulan di Kompas Gramedia, apa yang dianggap baik adalah kalau koran ini netral, itu penting. Dan yang kedua, kalau koran ini, kalau media ini tidak berpolitik. Karena menurut saya, Pak, kalau media berpolitik, dia tidak mengabdi kepada publik yang besar. Kontrol sosialnya tidak jalan. Tidak maksimal. Karena dia akan melihat persoalan dari sudut pandang politik. Tinggal lihat aja ideologinya apa, nasionalis atau agama. Kan itu. Dia memang kelompok nasionalis akan melihat persoalan kita dari sudut pandang nasionalis kan. Tapi itu kan pasti mengabaikan sudut pandang agama. Sebaliknya kelompok agama kalau mengelola itu kan dia akan lihat dari agama, dia ngorbankan juga kepentingan. Kita itu perlu ada menjadi nurani publik, bukan nurani dari para politisi. Ini penting sekali. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau menurut saya dua hal. Medianya sehat, sama pemiliknya memang tidak bermaksud intervensi. Dan atau ada mekanisme yang bisa memaksa mereka untuk tidak melakukan itu. Kalau di Tribun, ini saya tekankan. Karena saya meyakini, Bung, kebanggaan terbesar kita adalah kalau media ini berguna untuk publik. Dan saya percaya dia berguna untuk publik kalau dia netral secara politik. Itu penting. Karena, ini bagian penting, Bung Abraham. Sebelum digital datang, perspektif Jakarta menjajah kota-kota di Indonesia. Apa yang saya maksud? Perspektif ya? Perspektif Jakarta, cara melihat persoalan. Ya, saya kan bekerja di daerah, mengirim berita ke Jakarta, diedit oleh editor di Jakarta. Kita udah merasa berita ini penting nih bagi daerah ini. Masih tiba di Jakarta diganti oleh berita banjir di Palmerah. Dan Jakarta merasa ini seluruh Indonesia kayak begini. No, itu perspektif Jakarta. Makanya ketika Anda melakukan pemberontakan terhadap gaya begitu ya? Ini nggak bisa. Ini boleh. Penjajahan. Belanda sudah pergi dari Indonesia 1945, tapi penjajahan perspektif masih berlangsung. Jadi Anda mencoba melawan itu? Maka saya bikin kantor-kantor di 34 provinsi di Indonesia. Luar biasa. Wartawannya lokal, editornya lokal. Jadi tidak diedit di Jakarta. Supaya mereka memastikan apa yang penting bagi daerah itu dilakukan oleh daerah itu. Tribun News ada, mewakili perspektif Jakarta. Jadi kalau mau lihat perspektif daerah, lihat aja di situ. Jadi karena ini saya contoh ya. Tidak bisa ada satu media yang memaksakan satu perspektifnya untuk Indonesia. Menurut saya yang relevan ini lokal perspektif.
Ya. Dan bagaimana lokal perspektif ini berbeda-beda, memunculkan perbedaan, berinteraksi, dan membentuk Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu media harus ke situ, Pak. Sebab kalau satu media hanya berpihak kepada satu kelompok, menurut saya itu mengingkari Indonesia. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini penting sekali, Pak. Orang tidak bisa memilih terlahir jadi suku apa. Saya mau jadi suku Yahudi, atau saya mau jadi suku Arab, saya mau jadi suku Bugis, suku Flores. Kita nggak milih, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan pada setiap pilihan ini? Pada orang dengan sukunya? Respect, Pak. Ya, karena itu kalau ada orang dengan logat A, logat B, dan kita merasa logatnya nggak bagus, itu subjektivitas. Itu tadi penjajahan wacana tadi. Jadi saya pingin semua suku di Indonesia dihargai, dihormati. Karena Bung, itulah cara terbaik melestarikan identitas budayanya. Kampung saya itu inferior kompleks. Ya. Datang ke kota di Makassar, Bung, kita merasa, aduh kita ini dari kampung. Jadi kalau kita ketemu sesama orang kampung, kita itu nggak pakai bahasa daerah. Nanti dikira orang kampung gitu. Apa implikasinya? Implikasinya adalah, Pak, saya satu generasi anak-anak sudah tidak memakai bahasa daerah lagi. Tapi datang ke Jawa, Pak, ngobrol, meeting, itu kita pakai bahasa Jawa. Dan kita pakai itu dengan penuh kebanggaan. Maka bahasa Jawa masih bisa lestari. Terus selain karena jumlah orangnya lebih banyak, apa yang membedakan kultur Jawa sama kultur di kampung saya? Nggak ada bedanya. Sama-sama kultur. Kan kultur itu tidak ada votingnya kan? Sehingga yang menang akan menjadi pemenang. Kan nggak ada. Ya, kultur Bugis, kultur Jawa, kultur Minang, kultur Aceh, kan sejajar. Terus saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya kita lihat di Eropa kayak Skandinavia, atau bangsa Rusia atau British gitu. Apa bedanya, Pak? Siapa yang bisa mengklaim bahwa suku Arya lebih penting dari suku Skandinavia? Siapa yang bisa memutuskan itu lebih baik? Tidak ada. Ingat, ketika Hitler ya ingin menguasai seluruh Eropa, kan ada satu belief bahwa Arya adalah bangsa yang unggul. Tidak ada bangsa yang unggul, Bung. Tidak ada suku bangsa yang unggul. Semua sama. Dan bukan karena dia diukur karena berapa besar jumlah umatnya. Enggak dong. Nah, kalau seluruh suku bangsa di Indonesia diletakkan pada derajat yang sama, menurut saya itulah yang akan melestarikan keberagaman Indonesia. Dan Indonesia itu hanya jadi Indonesia kalau dia beragam. Kalau dia sudah satu warna, itu bukan Indonesia lagi. Dan saya ingin Tribun memastikan bahwa Indonesia itu beragam. Itu yang Anda maksud identity ya? Identity, lokal kebanggaan. Itulah kenapa kita bikin kantor di Papua, Bung. Secara bisnis itu nggak visible. Mahal sekali. Kantor mahal. Apa-apa mahal, Pak. Dan hari ini kita punya kantor 2. Di Jayapura sama di Manokwari untuk Papua Barat. Kita lagi rancang kantor di Sorong untuk Papua Barat Daya. Masih ada 2 kantor lagi yang belum. Papua nanti akan tambah 3 provinsi. Tapi saya ingin memastikan seluruh Indonesia punya lokal identity. Ya, saya tambahkan, Pak, supaya ini bisa lebih clear. Selama ini kita melihat Jawa Timur itu satu, tapi saya tidak melihat itu satu. Bagaimana caranya? Orang Madura tidak merasa orang Surabaya. Surabaya punya Persebaya, Madura punya Madura United. Dan kalau 2 klub ini bertanding, bisa bentrok tuh. Malang terletak di Jawa Timur. Bahkan cuma 1 jam dari Surabaya. Tapi orang Malang tidak merasa sebagai orang Surabaya. Maka di sana kita punya Surya Malang, dan kita punya Tribun Madura, kita punya Tribun Jatim. Bagian sebelah baratnya Jawa Timur, itu kulturnya Mataraman, Pak. Lebih dekat ke Solo daripada ke Surabaya gitu. Atau kalau kita lihat ke paling timur dari Jawa Timur, ya di Banyuwangi,
Itu kan kulturnya lain lagi, malah dekat ke Bali gitu loh. Ya kan? Atau saya pergi ke Mataram kemarin, Pak. Mataram, Lombok secara umum itu kan Muslim, tapi di Mataramnya 29% itu Hindu. Kenapa? Karena dulu kerajaan Karangasem masuk ke Mataram. Jadi Indonesia beragam, Pak. Nusa Tenggara Timur terdiri atas 2 pulau besar. Timur sama Flores. Timur Protestan, Flores Katolik. Gimana meletakkan pos Kupang, kokoran kita di sana, pos Kupang, kantornya itu di Kupang, di mana itu Pulau Timur. Sementara pembaca dia di Flores, di mana itu Katolik. Kan kadang-kadang ada miss gitu loh. Ini jadi bukan soal Islam dengan yang lain, tapi juga antara Katolik Protestan. So, gimana memberikan ruang kepada semua ini untuk muncul, untuk dilihat dan melihat dan berinteraksi secara harmonis untuk melestarikan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menurut saya caranya. Oke, Bung Dahlan, luar biasa yang Anda sudah sampaikan. Ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Dan saya coba menyimpulkan sedikit, walaupun saya tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan karena tadi pesan yang Anda sampaikan itu terlalu banyak. Nggak cukup waktu untuk saya menyimpulkannya. Ada satu hal yang menarik, bahwa perusahaan media itu harus tetap mempertahankan integritas organisasi dan integritas individu yang bekerja di dalamnya. Dengan cara bahwa kalau dia mau kuat, maka dia harus sehat secara bisnis. Sehat secara bisnis. Dan 2, dia harus bisa memisahkan atau bisa melakukan bahwa pemilik media, pemilik modal media tidak bisa mengintervensi secara jauh. Ya. Saya pikir ini hal yang luar biasa yang sudah dilakukan Pak Dahlan, menjadi seorang CEO yang punya value yang luar biasa dan bisa menjadi inspirasi bagi pendengar dan penonton Abraham Samad Speak Up. Terima kasih Bung Dahlan, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih penonton Abraham Samad Speak Up. Episode pertama kita telah selesaikan dan selanjutnya kita akan bertemu di episode Integritas Series di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.